Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2345 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Hagai pasal 2 ayat 1b sampai ayat 10. Di bawah perikop kemegahan bait suci yang baru. Demikian firman Tuhan. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaan sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Serubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak, dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya, yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini, aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan penting bahwa pembangunan bait suci di zaman itu sangat-sangat urgent. Amin. Saudara, ini adalah proyek yang luar biasa besar. Makanya firman Tuhan di ayat 4 di sini dikatakan, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Saudara, kita tahu bahwa di zaman Raja Salomo membangun bait suci itu sangat-sangat megah, itu sangat-sangat mewah. Saudara, setelah dihancurkan, firman Tuhan ini katakan di ayat 4b, dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Yang tadinya mewah, megah, orang-orang kagum melihat bait suci itu. Dan sekarang setelah mereka melihat reruntuhannya, bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk membangun kembali bait suci itu adalah proyek yang besar. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar, Saudara. Yang pertama, ayat 5, perhatikan. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan, kalau saat ini mungkin saudara sedang membangun rumah Tuhan, membangun gereja, pesan firman Tuhan yang pertama, kuatkanlah hatimu. Amin. Sudah perhatikan, kuatkanlah hatimu hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat belajar bahwa semua orang percaya, baik dia pemimpin yang punya pangkat, yang punya jabatan di komunitas, di pemerintahan, dimanapun berada, dan mereka yang melayani di rumah Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani, sampai kepada umat, sampai kepada rakyat, semua harus bergandengan tangan. Semua harus menguatkan hati mereka, menguatkan iman mereka untuk mengerjakan proyek yang besar ini, membangun rumah Tuhan yang sudah rata dengan tanah. Saudara lihat, Zerubabel ini kan seorang bupati di Yehuda. Imam besar yaitu Yosua bin Yosadak, ini pemimpin rohani orang Israel pada saat itu, dan segala rakyat negeri. Semua harus berkolaborasi, harus bergandengan tangan. Jangan saudara berpangku tangan. Semua harus mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Amin. Jangan jadi penonton. Semua harus terlibat. Amin. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya tidak seperti mereka. Saya tidak punya uang. Saudara, mungkin saudara bisa berkata seperti itu karena keadaan saudara. Tapi saya mau bilang, minimal kita bisa menyumbang sesuatu. Tenaga kita. Amin. Pikiran kita. Pokoknya semua harus terlibat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa firman Tuhan ini katakanlah kuatkanlah hatimu? Karena kalau hati mereka tidak kuat, mereka akan mundur. Mereka akan ragu. Masa kita bisa bangun bait suci yang megah itu? Dari mana bahan-bahannya? Mereka akan berpikir liar sehingga ada keraguan dalam diri mereka yang menyebabkan mereka akan mundur satu persatu. Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik-baik. Kuatkanlah hatimu. Amin. Kalau saudara mau mencapai apa yang saudara imani, aminkan. Saudara sedang membangun rumah Tuhan saat ini, tetapi saudara melihat bahwa dari dana tidak punya dan sebagainya, saudara, yang paling penting di sini adalah kuatkanlah hatimu. Di saat hatimu kuat, imanmu kuat, maka saudara akan melihat campur tangan Tuhan bekerja dalam setiap pekerjaan saudara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk membangun rumah Tuhan, kita harus menguatkan hati. Memang tidak gampang. Ada tekanan, itu pasti saudara. Ada orang-orang yang tidak senang. Oh, itu pasti. Di zaman Nehemia kan seperti itu. Tangan kanan mereka pakai untuk kerja, tangan kiri mereka pegang senjata. Karena ada asalnya orang yang gak senang dengan pembangunan tembok Yerusalem pada saat itu. Saudara, saya percaya saudara, pasti ada saja masalah. Orang gak suka, orang gak senang. Ketika kita membangun rumah Tuhan itu kan yang gak senang siapa? Iblis. Iblis yang pakai orang-orang yang di sekitar kita, akhirnya mereka gak setuju, mereka tidak mengizinkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita harus bersatu. Amin. Kita harus menguatkan hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan
menyertai kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, bekerjalah. Amin. Masih di ayat 5 di sana dikatakan, bekerjalah sebab aku ini apa? Menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk membangun bait suci itu tidak seperti cerita Aladin, saudara. Bisa terjadi ketika Aladin meminta kepada jin, lalu jin itu mengabulkan, membuat istana dan sebagainya. Tidak seperti itu. Kita harus bekerja, amin. Harus berusaha. Saudara, saya menangkap pesan luar biasa. Tuhan sanggup kok melakukan langsung hal yang hebat, dahsyat, luar biasa. Seketika itu langsung berdiri. Yang tadinya runtuh langsung jadi menyatu lagi satu bangunan seperti yang dibuat Raja Salomo. Bisa saja. Tapi Tuhan mau melibatkan umat Tuhan. Amin. Tuhan mau melihat bahwa umat Tuhan itu memang betul-betul rindu akan rumah Tuhan, sehingga semua berpartisipasi mengerjakan pekerjaan Tuhan ini dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita bekerja untuk pekerjaan Tuhan, kita menyumbang, kita memberi, kita memberikan waktu, tenaga, dana, semuanya Tuhan hitung. Amin. Dan bukan hanya saudara diberkati, anak cucumu diberkati. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bekerjalah. Untuk apa? Untuk anak cucu kita. Di saat saudara memberkati dalam pembangunan, Tuhan akan memperhatikan saudara dan juga keluargamu, serta anak cucumu nanti dijamin oleh Tuhan. Amin. Saya banyak sekali saudara bertemu, kenal dengan orang-orang yang mensupport pembangunan rumah Tuhan. Mereka semua diberkati. Tuhan berikan mereka umur panjang, kesehatan, anak cucunya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saya sudah menyaksikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Amin. Mungkin saudara berkata, aduh Pak Pendeta, saya sudah gak bisa apa-apa. Karena mungkin saudara sudah di atas kursi, saudara tidak bisa terlibat dalam pekerjaan. Saudara doakan. Amin. Kalau saudara tidak dapat bekerja, tidak bisa menyumbang, minimal saudara bisa mendoakan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada satu umat Tuhan yang tidak terlibat. Semua harus terlibat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bekerja untuk Tuhan. Ketika kita membangun rumah Tuhan, kita pasti diberkati. Haleluya. Saudara, firman Tuhan ini katakan, aku ini menyertai kamu. Haleluya. Saudara, ini janji penyertaan Tuhan. Itu artinya apa yang mereka butuhkan dalam pembangunan bait suci itu, Tuhan yang akan sediakan. Amin. Tuhan akan menggerakkan orang-orang untuk mensupport pembangunan bait suci itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan bahwa Tuhanlah yang punya perak, Tuhanlah yang punya emas. Maka Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang punya harta benda untuk mensupport pekerjaan Tuhan dalam pembangunan bait suci. Bekerjalah dengan giat, percaya bahwa semua yang kita butuhkan Tuhan sediakan. Amin. Yang ketiga, firman Tuhan ini katakan, jangan takut. Amin. Sudah perhatikan ayat 6. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut kepada musuh. Jangan takut kehabisan bahan. Jangan takut, sebab Tuhan sudah menjamin. Tuhan yang akan menyediakan segalanya.
segala keperluan, segala kebutuhan. Tuhan yang akan sediakan semuanya. Jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu. Bekerjalah dengan penuh sukacita. Amin. Jangan takut saudara. Mungkin saudara berkata, aduh kita gak punya sponsor Pak Pendeta. Nggak masalah. Tuhan yang menjadi sponsor saudara. Amin. Jangan mundur. Jangan takut melihat ada orang-orang yang tidak senang dengan pembangunan, sehingga mereka membuat kita ribet. Saudara jangan takut dengan manusia. Sebab Tuhan itu menyertai kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan meneguhkan, menguatkan untuk membangun bait suci pasca runtuh di zaman Raja Nebukadnezar dan dibangun di zaman Raja Darius. Tuhan akan pakai semua orang, baik itu pejabat, baik itu pemimpin rohani, sampai umat Tuhan. Yang pertama pesan firman Tuhan ini, kuatkanlah hatimu. Jangan bimbang, jangan ragu. Yang kedua, bekerjalah. Mungkin sudah berkata, belum ada apa-apa ini Pak Pendeta. Saudara, yang terpenting adalah melangkah dengan iman. Selama saudara tidak melangkah, saudara tidak akan melihat mujizat. Tapi di saat saudara melangkah dengan iman, walaupun mungkin bahan-bahannya belum ada, tapi di saat saudara melangkah dengan iman, Tuhan menjamin, Tuhan menyertai kita. Tuhan sediakan semua apa yang kita butuhkan. Amin. Yang ketiga, jangan takut. Jangan takut pada orang-orang yang mengintimidasi, yang intoleran. Jangan takut kepada mereka. Jangan takut, kekurangan dana. Sebab Tuhan sudah sediakan semua yang kita perlukan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka, rumah tangga mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Tuhan lawat mereka yang sakit, sembuhkan mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkati terus dalam kehidupan mereka, dengan berkat-berkat Tuhan yang tercurah dari surga, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.